I push it down, push it down. Belum genap 10 hari menjalani kebersamaan sebagai pasangan suami istri, letupan-letupan kecil mulai memanaskan pasangan pengantin baru Eli Sugigi dan Ferry Anggara. Kabarnya Eli sempat dibuat meradang oleh Ferry yang tak bisa dihubungi saat pulang kampung menjenguk ayahnya yang sakit. Kata-kata keras pun ditumpahkan Po Eli di akun Instagramnya yang ditujukan kepada suami keempatnya itu. Benarkah Po Eli yang usianya 20 tahun lebih tua dari Ferry tengah dibakar api cemburu? Dan seperti apa pula Ferry menyikapi kemarahan sang istri? Aku sempat gak bisa dihubungin di sana. Aku marah-marah. Maaf ya kalau aku marah-marah, karena aku tuh gak bisa kalau orangnya sama saya ngomong. Dan satu lagi, kalau kamu lagi marah-marah itu jangan ngomong kayak gini. Bukan saya, saya maksudnya itu bukan saya jadi cewek colek. Dia ngomong kayak gini, oke, bye. Kalau seandainya kamu gak ngabarin, saya juga bisa kelayapan kayak jangan gitu. Berubah sikapmu, jangan kayak gitu. Yang sabar aja dia, tunjukin sama suami itu kalau kamu tuh istilahnya istri yang baik, istri yang setia. Jangan malah jawab, saya juga bisa kelayapan. Jangan kayak gitu, itu jelek. Itu namanya cobaan. Cobaan buat itu cobaan di mana tantangan buat Ferry rumah tangga sama aku gitu kan ya, nguji aku gitu kan, jadi uji sama gimana nih kuat nggak Ferry nih gitu ya, ujian. Kalau kita dapat cobaan sudah nikah itu hal yang wajar, soalnya itu buat pelajaran sebagai calon sebagai suami keluarga. Tapi kalau kita sebelum nikah kita banyak hujatan, banyak cobaan, banyak gangguan apa, itu justru tantangan buat kita. Oh ini ada apa nih di pernikahan ini? Banyak kan orang istilahnya mau nikah tiba-tiba caka, tiba-tiba masakannya gak enak, banyak yang kayak gitu. Jadi di pernikahannya itu cerai kayak gitu banyak. Tapi alhamdulillah kita enggak, sama sekali gak ada, dan nikahnya yang ada. Justru buat aku hikmah sih. Itu satu pelajaran buat calon suami kayak gitu. Hikmahnya kita harus banyak sabar, hikmah ya. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 3 hari pasca menikah, Mpok Eli dan Ferry justru umbar kemesraan di antara mereka. Di kamar tidur, Mpok Eli dan Ferry tanpa malu-malu unjuk kemesraan sebagai pengantin baru. Tak hanya itu, Mpok Eli pun dengan telaten melayani dan menemani sang suami ngeteh. Lantas, seperti apa pengalaman seru Ferry seranjang dengan sang istri? Hampir pas muka gua dia. Sempat shock gak Ferry itu? Enggak, bukannya pas bangun tidurnya. Jadi kita tidur kan biasanya jam 1:30, jam 1:30 kita sudah tidur kan bangun. Tahu-tahu di samping, tahu-tahu di samping ada muka dia langsung ada ke sini. Kaget gitu lah. Cuma ya ternyata oh iya sudah punya istri. Aku udah punya istri ternyata ini mamanya lagi di sampingnya. Sampai aku peluk kayak gitu. Jadi pemirsa, aku bikinin suamiku teh dulu ya, biar dia kelihatan segar. Tidur lagi aja kamu, saya mau kerja soalnya. Masih hangat tuh. Masih bubur. Pas banget ya. Udah nyiapin teh. Ih, ada buah juga. Buah buat saya dong. Hah? Saya buah. Itu buat kamu doang. Ngidam. Udah ngidam aja nih. Biar gosip. Sip, biar apaan? Biar naik. Gosip makin sip. Oh, pinter. Tuh, biar pinter. Anak sulung Eli Sugigi belum memberikan restu atas pernikahan Eli dan Ferry Anggara. Benarkah persoalan restu tersebut menjadi kerikil dalam kehidupan rumah tangga Eli? Jangan nikah berkali-kali, males juga datang. Bosan aja. Nikah cerai kan malu juga lah sebagai anaknya juga. Jadi manusia pengen nikah tuh satu kali untuk seumur hidup, ya kan? Tapi kalau takdir, kita nggak bisa ngelawan takdir. Itu aja yang harus anak-anak ngerti gitu. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Pernikahan Eli Sugigi dengan Ferry Anggara ternyata belum mendapatkan restu dari anak sulung Eli Sugigi. Benarkah hal ini bisa menjadi kerikil dalam rumah tangga mereka? Simak liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Dari Inul, maka inilah kabar
kabar baru dari pernikahan Eli Sugigi dengan suaminya Ferry Anggara. Kabar tidak setuju dari putra Eli Sugigi akan pernikahan mereka pun menyeruak. Ketidakhadiran Yoga, putra sulung Eli di pesta mewah pernikahan Eli dan Ferry menjadi penyesalan bagi Eli. Ia sangat berharap putranya ada di momen bahagia di mana Eli kembali membangun rumah tangga yang baru. Tetapi Yoga memiliki alasan tersendiri tak hadir di acara tersebut. Ada perasaan malu dalam diri Yoga tatkala melihat ibunya menikah dengan pria yang jauh lebih muda. Begitu juga putri kedua Eli, Ulfi, yang ingin agar Eli dan Ferry menunda memiliki momongan. Di tengah banyaknya permasalahan tersebut, seperti apa Eli dan Ferry menghadapi protes dari putra-putri Eli? Nanggepinnya sih biasa sih, maksudnya dia kan udah nikah berkali-kali, maksudnya ya udah bosan aja ngeliatnya, nikah lagi kayak gitu. Ada urusan ini sih di kampus, ada halangan aja, ya males juga mau datang juga kan, udah pernah cara kayak gitu juga, udah kan nikah berkali-kali, males juga datang, bosan aja. Males, berarti Yoga males juga kan? Iya, Bosan ke pernikahan mama. iya kayak gitu lagi, males. Nikah cerai kan malu juga lah sebagai anaknya juga, ngobrol empat mata nggak pernah ngomongin pernikahan, nggak pernah sih, nggak sih. Soalnya kalau disampaikan pasti dia apa ya, terus saya kayak kena semprot dimarahin, takutnya nggak usah ikut campur urusan orang tua, pasti dia ngomong kayak gitu. Kita ngerti itu takdir, udah takdir kalau untuk siapa sih manusia pengen nikah tuh satu kali untuk seumur hidup, ya kan? Tapi kalau takdir kita nggak bisa ngelawan takdir, itu aja yang harus anak-anak ngerti gitu. Itu aja, kita nggak bisa ngelawan takdir yang Allah udah kasih ke kita. Yang pada intinya ya mudah-mudahan pernikahan yang keempat ini nggak ada yang namanya pernikahan lagi, ya. Ketidaksetujuan Yoga, putra dari Eli Sugigi, tentu memiliki alasan kuat. Pernikahan yang tidak langgeng beberapa kali membuat anak dari Eli Sugigi khawatir akankah rumah tangga orang tuanya langgeng? Mungkinkah ini menjadi rumah tangga yang terakhir bagi Eli Sugigi? Lalu apa jawaban Eli Sugigi dengan kekhawatiran putra-putrinya tersebut? Itu kan dulu, sekarang sih ya terserah mama aja. Setuju aja sih. Asal jangan cerai-cerai lagi aja, semoga ya langgeng deh. Mudah-mudahan sih dia sifatnya baik, ya bisa jagain mama lah. Takut pasti ada sih, cuma kan ya berpikir positif aja lah ke depannya. Ya mudah-mudahan jangan kejadian lagi kayak gitu, jangan sampai lah. Dia juga suka bilang kayak gini, yang gak apa kan aku ngasih makan duluan ke Upi ketimbang ke kamu. Nah di situ saya berpikir, oh sekarang saya udah jadi bapak, walaupun istilahnya bukan anak kandung saya sendiri, cuma sekarang saya jadi bapak, jadi penggantinya bapaknya anak-anak itu. Tapi di situ kadang-kadang aku juga sih, oh ternyata gini ya istilahnya, jadi seorang bapak itu harus bisa mengalah sama anak namanya anak kita. Nah makanya sering kita makan bareng, terus jalan bareng. Bahkan dia juga suka bilang, ya maaf ya aku belakangin mulu anak yang duluin. Oh iya, soalnya kebahagiaan kita buat siapa lagi selain buat anak kan, masih kurang waktu buat jalan-jalan, buat ketemu dia. Dulu bisa dibilang sebulan sekali, sebulan 2 kali ketemu sama dia. Dan sekarang insya Allah sih kalau misalnya kita ada waktu, pengen kita lebih diperlat lagi, seminggu minimal 2 kali ketemu kalau bisa. Ya nggak mungkin lah, kalau anak semuanya sama aja kok. Anak semua sama, anak dari darah, anak terhadap dari Ferry, dari Arifin, sama aja gitu. Kenapa Ulfi dan Yoga bisa bapaknya boleh punya anak lagi, kok saya nggak boleh punya anak lagi? Sedangkan dia aja bapaknya udah menikah lagi, disetujuin. Iya kan, bapak punya anak, kok kenapa saya nggak boleh? Saya punya anak lagi. Ya, itu urusan anak kan dari Allah ya. Sabar aja, pasti kasih sayang. Kasih sayang ibu itu nggak bakal putus untuk anaknya.
Kayak gitu banyak. Tapi alhamdulillah kita enggak sama sekali enggak ada, dan udah nikahnya yang ada. Justru buat aku hikmah sih. Itu satu pelajaran buat calon suami. Kayak gitu. Hikmahnya kita harus banyak sabar. Hikmah ya. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 3 hari pasca menikah, Mpok Eli dan Ferry justru umbar kemesraan di antara mereka. Di kamar tidur, Mpok Eli dan Ferry tanpa malu-malu unjuk kemesraan sebagai pengantin baru. Tak hanya itu, Mpok Eli pun dengan telaten melayani dan menemani sang suami ngeteh. Lantas, seperti apa pengalaman seru Ferry seranjang dengan sang istri? Hampir pas muka gue dia. Sempat shock lah Ferry itu. Enggak, bukannya pas bangun tidurnya. Jadi kita tidur kan biasanya jam 1:30, jam 1:30 kita sudah ngigau kan bangun. Tahu-tahu di samping, tahu-tahu di samping ada muka dia langsung ada ke sini. Kaget gitu lah. Cuma ya ternyata Oh iya, sudah punya istri. aku udah punya istri ternyata ini Kan mamanya lagi di sampingnya. sampai aku peluk kayak gitu. Jadi pemirsa, aku mau bikinin apa suamiku teh dulu ya, biar dia kelihatan segar. Tidur lagi aja. Tidur lagi aja kamu, saya mau kerja soalnya. Masih hangat tuh. Masih bumbu. Pas banget ya. Udah nyiapin teh. Ih, ada buah juga. Buah buat saya dong. Hah? Saya buah. Itu buat kamu doang. Ngidam. Ya udah. Udah ngidam aja nih. Biarin bilang gosip. Sip, biar apaan? Belum genap 10 hari menjalani kebersamaan sebagai pasangan suami istri, letupan-letupan kecil mulai memanaskan pasangan pengantin baru Eli Sugigi dan Ferry Anggara. Kabarnya Eli sempat dibuat meradang oleh Ferry yang tak bisa dihubungi saat pulang kampung menjenguk ayahnya yang sakit. Kata-kata keras pun ditumpahkan Po Eli di akun Instagramnya yang ditujukan kepada suami keempatnya itu. Benarkah Po Eli yang usianya 20 tahun lebih tua dari Ferry tengah dibakar api cemburu? Dan seperti apa pula Ferry menyikapi kemarahan sang istri? Aku sempat gak bisa dihubungin di sana. Aku marah-marah. Maaf ya kalau aku marah-marah, karena aku tuh nggak bisa. Kalau orangnya sama saya ngomong. Dan satu lagi, kalau kamu lagi marah-marah itu jangan ngomong kayak gini. Bukan saya Ngomong dia. kayak gini. Saya maksudnya itu bukan saya jadi colek. Dia ngomong kayak gini. Oke, bye. Kalau seandainya kamu gak ngabarin, saya juga bisa kelayapan kayak orang. Jangan gitu. Berubah sikapmu, jangan kayak gitu. Yang sabar aja dia. Tunjukin sama suami itu bahwa kamu tuh istilahnya istri yang baik, istri yang setia. Jangan malah jawab, saya juga bisa kelayapan. Jangan kayak gitu, itu jelek. Itu namanya cobaan. Cobaan buat itu cobaan di mana tantangan buat Ferry rumah tangga sama aku gitu kan ya, nguji aku gitu kan. Jadi uji sama gimana nih, kuat gak Ferry nih gitu ya, ujian. Kalau kita dapat cobaan sudah nikah, itu hal yang wajar. Soalnya itu buat pelajaran sebagai calon sebagai suami keluarga. Tapi kalau kita sebelum nikah kita banyak hujatan, banyak cobaan, banyak gangguan apa, itu justru tantangan buat kita. Oh, ini ada apa nih di pernikahan ini? Banyak kan orang istilahnya mau nikah tiba-tiba caka, tiba-tiba masakannya gak enak. Banyak yang kayak gitu. Jadi di pernikahannya itu Suaminya Ferry Anggara, kabar tidak setuju dari putra Eli Sugigi akan pernikahan mereka pun menyeruak. Ketidakhadiran Yoga, putra sulung Eli di pesta mewah pernikahan Eli dan Ferry, menjadi penyesalan bagi Eli. Ia sangat berharap putranya ada di momen bahagia di mana Eli kembali membangun rumah tangga yang baru. Tetapi Yoga memiliki alasan tersendiri tak hadir di acara tersebut. Ada perasaan malu dalam diri Yoga tatkala melihat ibunya menikah dengan pria yang jauh lebih muda. Begitu juga putri kedua Eli, Ulfi, yang ingin agar Eli dan Ferry menunda memiliki momongan. Di tengah banyaknya permasalahan tersebut, seperti apa Eli dan Ferry menghadapi protes dari putra-putri Eli? Nanggepinnya sih biasa sih, maksudnya dia kan udah nikah berkali-kali, maksudnya ya udah bosan aja ngeliatnya, nikah lagi kayak gitu. Ada urusan ini sih di kampus, ada halangan aja. Ya males juga mau datang juga kan, udah pernah cara kayak gitu juga, udah kan nikah berkali-kali, males juga datang, bosan aja. Males, berarti Yoga males juga dan Iya, bosan ke pernikahan mama. iya kayak gitu lagi, males. Nikah cerai kan malu juga lah sebagai anaknya juga, ngobrol empat mata nggak pernah ngomongin pernikahan, nggak pernah sih, nggak sih. Soalnya kalau disampaikan pasti dia apa ya, terus saya kayak yang kena semprot dimarahin. Takutnya nggak usah ikut campur urusan orang tua, pasti dia ngomong kayak gitu.
udah takdir. Kalau untuk siapa sih manusia pengen nikah tuh satu kali untuk seumur hidup, ya kan? Tapi kalau takdir kita nggak bisa ngelawan takdir. Itu aja yang harus anak-anak ngerti gitu. Itu aja, udah kita nggak bisa ngelawan takdir yang Allah udah kasih ke kita. Yang pada intinya ya mudah-mudahan pernikahan yang keempat ini nggak ada yang namanya pernikahan lagi. Ya. Ketidaksetujuan Yoga, putra dari Eli Sugigi, tentu memiliki alasan kuat. Pernikahan yang tidak langgeng beberapa kali membuat anak dari Eli Sugigi khawatir akankah rumah tangga orang tuanya langgeng? Mungkinkah ini menjadi rumah tangga yang terakhir bagi Eli Sugigi? Lalu apa jawaban Eli Sugigi dengan kekhawatiran putra-putrinya tersebut? Itu kan dulu, sekarang sih ya terserah mama aja. Setuju aja sih. Asal jangan cerai-cerai lagi aja, semoga ya langgeng deh. Mudah-mudahan sih dia sifatnya baik, dia bisa jagain mama lah. Takut pasti ada sih, cuma kan ya berpikir positif aja lah ke depannya. Ya mudah-mudahan jangan kejadian lagi kayak gitu, jangan sampai lah. Dia juga suka bilang kayak gini, Yang gak apa kan aku ngasih makan duluan ke Upi, ke teman kamu. Nah di situ saya berpikir, oh sekarang saya udah jadi bapak, walaupun istilahnya bukan anak kandung saya sendiri, cuma sekarang saya jadi bapak, jadi penggantinya bapaknya anak-anak itu. Tapi di situ kadang-kadang aku juga sih, oh ternyata gini ya istilahnya, jadi seorang bapak itu harus bisa mengalah sama namanya anak kita. Nah makanya sering kita udah naik. Gosok makin sip. Gosok pinter, tuh baik pinter. Sulung Eli Sugigi belum memberikan restu atas pernikahan Eli dan Ferry Anggara. Benarkah persoalan restu tersebut menjadi kerikil dalam kehidupan rumah tangga Eli? Jangan nikah berkali-kali, males juga datang. Bosan aja. Nikah cerai kan malu juga lah sebagai anaknya juga. Jadi manusia pengen nikah tuh satu kali untuk seumur hidup, ya kan? Tapi kalau takdir kita nggak bisa ngelawan takdir. Itu aja yang harus anak-anak ngerti gitu. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Itu pernikahan Eli Sugigi dengan Ferry Anggara ternyata belum mendapatkan restu dari anak sulung Eli Sugigi. Benarkah hal ini bisa menjadi kerikil dalam rumah tangga mereka? Simak liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Beralih kisah dari Inul, maka inilah kabar baru dari pernikahan Eli Sugigi dengan suami